Hai, kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa viral, viral di bulan-bulan kebelakang lah ya. Ibu Guru Dirijen Viral. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Ibu Erni. Hai Ibu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi waalaikumsalam enggak kayak Umi Elpi ya, jadi tetap ada cekok nangutnya enggak? Enggak. Waalaikumsalam. Biasa aja. Oke, waalaikumsalam. Ibu Erni apa kabar? Sehat, Teteh. Alhamdulillah. Makasih sudah hadir di sini nih ya. Sami-sami. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah ngundang di dengan apa sih? The Portal W. W-nya enggak usah ada cengkok dangut ya. The Portal W. Sebenarnya di Portal W, tapi karena ya dipelesetin jadi Portal W. Gitu ya. Ini aku manggilnya Ibu, Teteh atau apa ya? Kayak Ibu guru sih ya, jadinya tapi enaknya lah. Apalah. Kalau aku sih manggilnya enaknya Teteh karena kita sudah apa ya? Kita satu-satu ini. Sama-sama Sunda ya. Kita pakai Teteh-teteh aja ya. Boleh. Ya Teh Erni, aduh viral nih. Iya. Jadi kita di podcast bareng nih dengan yang viral nih. Iya nih, alhamdulillah. Di portal bisa naik nong nih ratingnya nih. Hebat ya. Hebat Allah ternyata. Iya, Teh Erni. Kita flashback cerita ke belakang. Siapa sih Teh Erni? Apa sih Teh Erni? Bagaimana sih Teh Erni perjalanan Teh Erni sampai di hari ini ya Teh Erni? Pasti dong ada cerita di masa lalu. Tapi bukan cerita yang sedih-sedihnya. Enggak apa-apa sih cerita yang sedihnya. Minimal paling tidak sampai pencapaian ini kata orangnya viral itu aja. Pasti kan ada perjalanan yang mengesankan lah ya. Suka duka itu pasti ada. Betul. Saya sih pengen tahu dulu nih cerita Teh Erni di masa kecil. Enggak terlalu kecil-kecil banget, enggak dari orok juga ceritanya. Dari orok juga ya. Yang boleh Teteh. Orok mah borojong ya. Jadi flat lah ya gitu. Saya sih pengen dengar cerita dari mulai Teteh SD. Apakah bakat yang terpendam nyanyi ini memang dilahirkan dari keturunan atau memang Teteh belajar sendiri gitu. Nah itu cerita dong dari mulai. Oke, enggak cerita dulu tentang Dirijen dulu ya enggak nanti dari, itu mah goalnya. Oh gitu. Itu kan pencapaian di titik akhir sekarang kan Teteh kan di usia Teteh yang berapa hari ini? Setengah tua. Unyu-unyu ya. Unyu-unyu banget. Teteh mah enggak dicerita. Ya berawal dari memang mungkin keluarga tapi bukan dari musisi juga sih sebetulnya. Hanya mungkin entah dari keturunan berapa mungkin ada lah ya. Ada titisan ada titisan beneran gitunya dan kemudian muncullah di Eni gitu. Kenapa? Dari kecil dari SD itu saya kan diasuh sama Om ya. Adiknya Mama paling bontot itu namanya Herman. Dia tuh ngasuh saya dari kecil. Satu frekuensi, dia suka dengan tari-tari tradisional. Budaya ya, seni budaya. Amun ada panggung-panggung kayak acara-acara 17 Agustusan dia suka nimbrung, ngikut-ngikut, malah bukan di tempat asal aja, yang penting mah di mana ya panggung pasti wae kudu gitu tah. Kudu wae naik gitu. Itu tuh naik nyanyi. Jaipongan gitu, tari-tari kreasi kayak gitulah. Tarian ya. Udah senang-senang gitu. SD enggak begitu muncul amat sih ya, karena kan gadis desa tidak merendah. Wong desa ya Teh. Teteh lahir di mana? Aku lahir asli Sukabumi. Ya di daerah mana? Di rumah sakit. Rumah sakit mana? Kata Mama sih nggak Paraji ya. Biasanya zaman dulu mau Paraji loh. Kata Mama sih di rumah sakit Bunut kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Dulu banget berarti ya 79 tahun 45 tahun yang lalu berarti. 45 tahun yang lalu. Di sana. Kemudian balik lagi ya udah ceritanya udah SD. Nah baru kelihatan munculnya itu SMP. SMP di mana tuh? SMP Negeri 4 Sukabumi. SMP Negeri 4. SMP Negeri 4 tuh yang sebelahnya ini ya rumah sakit. Dulu depan Dinas Kesehatan yang sekarang Selabatu. Sekarang kan udah sama SMP Negeri 9 ya. Di situ bangunnya yang ada 2 SMP Negeri 4 itu, yang satunya lagi di Kopeng. Oh iya benar. Jalan Kopeng. Kelas 1 di situ, kelas 2 kelas 3 pindah ke Kopeng. Jadi di SD itu enggak ada prestasi yang gimana ya? Gak ada sih, cuman lebih ke senang-senangan joget-joget. Hobi-hobi aja ya, hobi-hobi aja. Gitu. Terus ketika SMP lah, nah kira-kira sekitar kelas 2 tuh tahun 94, 93, 94 lah ya, mau ke akhir kelas 3. Barulah kelihatan muncul nama Mama selalu
ikut festival, ikut nyanyi dulu mah isuk karaoke. Oke. Karaoke di radio dengan Iya, iya. Dulu mah radio audisi. apa? Mulai dari Airlangga, Radio Menara. Yang sering tuh Radio Menara. Jadi setiap ada kompetisi itu ikut. Karena mama yang ini, nenek ya. Dek, ngiringan iya. Dek, ikutan ini. Dek, ikutan ini. Yang audisinya sampai kan dulu mah di telepon nih, di pesawat telepon ya, audisinya tuh gitu. Sampai Kak maksakeun masang telepon di rumah. Oh, ya telepon rumah. Supaya bisa audisi, ikutan dulu, mencet nomor, ikut audisi, terus dipilih, nyanyi, alhamdulillah. Itu dapat apa tuh kalau juara gitu? Ya dapat piala, dapat uang pembinaan, gitu lah biasalah, dapat juara. Ternyata mentoknya di dangdut ceritanya. Oh, dapat juara 1 terus? Dapat juara 1 terus. Oke. Di dangdut tuh ceritanya di terus Di SMP ya? Di SMP. Oke. Diambillah oleh salah satu grup karena suka nyanyi di hajatan gitu. Nyumbang cerita namanya nyumbang beas, udah mainnya nyumbang tuh nyumbang beas. Suara. Tapi nyumbang beras, di depan tapi nyumbang suara. Sama temennya disuruh nyanyi En. Nyanyi naon? Dulu tuh inget kan saya tuh suka lihat pagelaran musik gitu ya. Tapi gitar teh barirat gitu ya. Kami ngelihat yang main musik tuh nuna pipitnya kayak gini gitu. Nyobain lah nyanyi di situ di yang hajatan. Lagu nanti Lilin Putih. Lilin Putih itu dangdut juga. Dangdut juga. Jadi ternyata memang dari awal itu sudah memang benar genrenya dangdut ya pilihannya. Karena di telinga saya mungkin di rumah sering didengarkan oleh bapak sama mama India sama lagu Oma Irama. Oh, jadi perpaduan emang India tuh gak jauh-jauh amat cengkoknya ya dengan jauh amat itu lagu Oma Irama yang kata mama teh kerboga si tetes. Nah kan aku tuh dua bersaudara ya, Ani dan Eni gitu. Oh, Ani dan Eni. Yang kakak saya itu Ani namanya. Kenapa dikasih nama Ani? Karena mama waktu itu nonton film Roma Irama yang ada Ani. Gitu. Yang itu tidak Roma gitu. Itu tuh sampai anak yang pertama itu dinamain Ani. Oh, jadi terinspirasi oleh film Roma ini ya. Kata mama waktu hamil itu kami si Tete. Karena saking senengnya sampai sekarang mama kalau lagi apa kata mama tuh kayak ada asupan vitamin apa lagi kerja yang penting mah ngadain oma. Gitu. Jadi semangat aja. Oke. Jadi akhirnya Tete nurun ya. Gitu kan. Jadi karena mungkin sering didengarkan itu kemudian ya kesenian Sunda lah gitunya. Dulu mah suka masih ada dongeng. Jadi memang seninya emang udah dari dulu. Ada dari keluarga dari ya. Terus cuman mama meren karena kan kuat baheula gitu ya. Jadi meren mama. Iya, tapi enggak ada belajar private apa les gitu dulu les vokal gitu enggak ada. Dia tapi bisanya dari siapa? Dia sendiri maksudnya belajar gitu. Iya. Ketemu kalau teknik nyanyi gitu di panggung gitu. Oh, justru jadi dari pengalaman itu ya Tete belajar teknik vokal itu. Enggak sengaja sekolah di mana atuh bare teh mah yang les lagi enggak ada mungkin ya dulu les vokal enggak ada mungkin. Ada ya. Ada ya. Berenana kan akunnya Cooper ya. Kudet ya kalau bahasa sekarang kudet. Nah, gitu. Jadi buru-buru bener yang les vokal kan beren biayanya juga. Jadi gitu intinya mama enggak mengarahkan Tete untuk jadi belajar enggak di vokal. Sih, cuman dia tuh semangat kalau misalkan ada lomba nyanyi di mana harus ikut. Ya, tapi karena Tete udah punya bakat tersendiri. Mbak nyanyi ikut. Sampai waktu itu sekolah aja SMA bisa ngebiayain sendiri. SMA bisa ngebiayain sendiri dari nyanyi kan? Dari nyanyi. Luar biasa dong, udah jadi artis dong. Nyanyi karena kan dari setiap lomba itu kan dapat uangnya juara ke-1 300.000 Zaman dulu ya 300.000 teh gusti sekarang 3 juta lah merenanya da bare toman nyanyi teh digaji dengan 15.000 nyanyi teh ininya honornya itu berapa lagu itu biasanya abrek sampai selesai acara dari mulai dari pagi sampai malam enggak sih durasinya tuh jam 10 sampai jam 4 biasanya gitu. Iya hajatan gitu lah. Itu dibayar hanya 15.000 pada tahun berapa itu Teteh? Tahun 95. Naik dikit jadi 25 jadi 35.000 gitu. Naik gitu. Tapi Teteh belum berhijab mungkinnya masih ini ya, masih oke. Nah, yang paling pertama dapat hadiah itu ketika ulang tahun hari jadi Kota Sukabumi di tahun 96. Ya, kalau nggak salah 96 itu pialanya misalnya. Jadi juara ke-1 sekaligus sebagai juara favorit itu waktu
yang mengadakan Radio RSPD Kota Sukabumi. RSPD ya. Ah, Pemda ya, Mas RSPD. Pemda waktu itu di Lapang Merdeka. Katanya menang juara? Saya juara 1. Oke. Lagunya tuh cuma satu cinta lagi itu meninggal ya. terus cerita. Nah itulah kalau pencapaian. Nah dari situ mulai dipanggil sama ini, dipanggil sama itu, SMA ya? dipanggil sama iya. Dari SMA, tetap keluar kuliah nggak? Kuliah Nggak. Kuliah di punya anak yang ketiga baru kuliah. Oh, jadi lepas SMA tuh tetap fokus di dunia tarik suara. Jadi terima job gitu kan. Nikahlah dulu. Setelah keluar SMA 2 tahun ini menikah dulu. Punya anak ke-1, kedua. Nah, di yang anak kedua ini ada satu ceritanya. Oke. Dulu kan zaman ada ajang pencarian bakat tuh yang kayak KDI, ya, yang kayak gitu, DMD kayak gitu ya. Nah, ikut nyoba ikut audisi ke TV kayak gitu. Ya karena tadi mungkin satu faktor keberuntungan tidak ada, kemudian pada waktu itu dilihat bukan hanya suara saja, tetapi perform pun harus dilihat dan segala macam. Yang namanya dari kampung nggak ada punya koneksi apa-apalah, yang punya nekat aja datang ke sana untuk ini KDI, nggak lolos ceritanya. Padahal suara teteh bagus ya. Kalau sampai ke audisi, sampai gerbang langsung silakan gerbangnya terbuka untuk pulang Anda. Gitu. Sakit dong ya. Anda tidak dengan hormat dong, dengan hormat. Itulah. Terus, itu KDI, apa? Itu waktu KDI. Nah, KDI ternyata KDI itu memang harus yang benar-benar belum nikah. Yang fresh graduate ya, gitu. Jadi karena kan karantina dan sebagainya. Nah, ada syarat apalah gitu. Padahal itu udah nikah ya waktu itu ya. Udah. Oke lah, setelah itu ada diberi kesempatan lagi tahun 2008 kalau tidak salah. Saya hamil anak yang kedua. Tahun 2008 itu masih di stasiun TV yang sama, MNC yang dulu RTPI ya, sekarang MNC. Ada namanya Dangdut Mania Dadakan. DMD. Dangdut Mania Dadakan. DMD. Tuh, sistemnya. Ketika audisi hari itu, dinilai hari itu, diumumkan hari itu, syuting hari itu juga. Ceritanya. Kenapa temanya anak kami? Jadi itu mah tidak kalangannya enggak yang pasti kata apa bilangnya yang lagi prewong gitu ya. Yang masih gadis gitu ya. Itulah pokoknya. Nah, jadi yang kamu yang sudah berumah tangga, mau yang apa, mau fisiknya enggak ini sama. Waktu itu saya 3 orang, saya juara ketiga, yang juara satunya buta malah waktu itu. Jadi yang dinilai apa itu kriterianya? Hanya katanya ini akan sistem nyawer dari saweran. Oh, yang tuan takur itu ya? Tuan takur itu. Jadi siapa yang paling banyak ditentukan dari saweran itu. Oh, jadi itu mah nggak fair dong kalau gitu. Ya, tahu lah ya. Ya dari, siapa yang mau nyawer gitu kan. Saweran itu dikelilingin pakai uang-uangan gitu ya. Nah, gitu. Itu di Sukabumi? Langsung bisa kan di studio TPI. Oh, jadi langsung ke sana langsung ke Jakarta. Okay. Satu harian full penuh di sana. Sampai tapi itu transport itu ditanggung semua. Untuk transport ditanggung. Tapi kan kebetulan juara ketiga. Ya waktu hamil hadiahnya dikasih peralatan lengkapan bayi. Hadiahnya masih ingat waktu itu jurinya Olga. Olga Saputra. Olga Saputra sama Penny Rose. Terus sama Kang Denny Malik. Nah itu jurinya 3 orang. Kita tuh juara 3 pulang tuh membawa piala juara 3 gitu. Di rembesnya nanti 3 bulan selanjutnya. Jadi nunggu dulu. Jadinya hadiahnya? Iya. Karena mungkin dengan periklanan dan segala macam. Jadi mungkin dari sana. Jadi pulang cuma dikasih ongkos dulu. Nanti untuk hadiahnya 3 bulan kemudian baru. Dan itu dikirim beneran. Alhamdulillah untuk biaya 7 bulanan waktu itu. Alhamdulillah rezeki ya dari mana aja. Nah ini nggak entah kebetulan atau gimana ya. Saya beberapa kali mengundang wanita-wanita hebat di Sukabumi ini. Mereka jebolan ini loh di MD. Iya benar. Gitu-gitu. Maksudnya gini, perjalanan mereka itu pasti kayak gini sama gitu loh. Pasti ada di DMD ini gitu. Itu tadi kok bisa ya? Kebetulan gimana nih? Kok banyak banget ya Sukabumi ya ternyata ya? Ternyata kemudian setelah 2008 ada lagi kesempatan. Saya ditelepon lagi sama teman yang di sana. Yang di sana di mana nih? Di Jakarta.
namanya, Masya Allah aku lupa lagi. Ikutan Makasih ya kompetisi gitu buat juga. kamu ya. Dia nelpon orang Sumatera kalau nggak salah. Teh, ini ada, yuk mau lagi nggak? Tarung dangdut waktu itu. 2013. Orangnya masih ada, masih berteman? Masih ada. Boleh masih saya ya, makanya aku lupa, Masya Allah namamu. Ya Allah, sorry ya. Aku lupa. Siapa masih sampai lupa segitunya? Lupa aku. Lupa Masya Allah. Okay. Ya, terima kasih orang baik yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Di tahun 2013 saya di telepon lagi untuk ikut tarung dangdut. Tarung dangdut itu spesifik dangdut. Itu spesifik dangdut dan tantangannya adalah ketika kita nyanyi ditanya lagu ini bisa nggak? Oh, harus menghafal. Lagu itu bisa nggak? Oke. Lagu ini bisa gitu. Lagu pilihan itu ada lagunya dari Umi Elvi, pilihannya dari Inul Daratista. Tapi semua lagu satu album mereka harus hafal gitu. Harus hafal dulu. Wow. Terus? Harus hafal dulu. Teteh bisa? Alhamdulillah. Di situ juara 1 baru. Wow, luar biasa. 2013 waktu itu. Itu taruh TV mana tuh? Tina Panduwinata jurinya. Kemudian Ivan Gunawan. Waktu itu sama Ayu Ting Ting. Sebagai bintang tamunya juga. Itu 2013. Masih di MNC juga. Masih di MNC. MNC emang ininya dangdut ya jebolan. Itu ngeluarin artis dangdut ya. Pengalaman yang sangat luar biasa di Katanya dapat juara 1. Hadiahnya nggak dirembes kan? Hadiahnya langsung. Enggak. Waktu itu bisa langsung beli handphone yang boleh nyebutin? Boleh. Langsung yang punya BlackBerry dong. Dulu kan zamannya iya BBM ya. Yang pengen BlackBerry. Gemini apa? Merek apa Gemini? Orlando. Oke. Kemana ya nama HP-nya? Orlando. Udah ada lagi. Jadi teteh jadi tidak hanya di DMD, ada DMD teteh langsung ke tarung dangdut. Masih program MNC juga. Lebih tantangannya lebih berat kayaknya ya. Soalnya harus menghafal semua lagu-lagu dangdut ya kan, satu judul lagu dengan ininya. Dan waktu itu saya di endorse untuk pakaiannya kalau ada Bunda Mayang, terima kasih ya sudah mensupport saya untuk kostumnya. Kostumnya dipersiapkan sama Bunda Mayang. Jadi ada wardrobe-nya di ini ya. Ini Sukabumi juga di sini. Oh gitu. Oh kita juga. Yang ini, kita yang cari sponsor. Oh wow. Kita yang cari sponsor. Kemudian di spot lah sama dia sampai aksesoris dan segala macam. Bunda Mayang sehat-sehat selalu ya. Bunda Mayang, gimana Bunda Mayang? Where are you Bunda Mayang? Oke dari situ terus. Apalagi selain tarung dangdut? Sampai tarung dangdut. Kemudian di tahun 2008 juga sempat bikin album sih. Harus bikin album ya. Nah, terus bikin album rekaman namanya Dangdut Tos Serba. Dangdut Tos Serba. Segala ada dong kalau Tos Serba. Ada serba ada di situ ya kan? Ya. Kalau dulu di radio sempat agak rame lagunya Bagai Panas Tahun. Coba gimana kayak Bagai Panas Tahun? Pernah denger deh. Bagaikan panas setahun terhapus oleh hujan sehari. Itu kan sendiri nyanyinya? Iya. Enggak duet kan? Iya. Bener-bener nanti ngeluarin album sendiri gitu? Sendiri. Dan gimana itu hasil dari? Nah itu tadi, ini ciptaannya dari Kang Diki SB namanya ya. Orang Sukabumi juga ya? Orang Sukabumi juga. 9 lagu, dikasih lagu, musik diaransemen oleh suami. Suami juga ikut serta, ikut andil ya? Bikin aransemen musiknya dia. Dari 1 lagu sampai 9 lagu. Bersatu frekuensi ya Teteh ya, punya suaminya. Apa memang dapat jodohnya dari situ? Dari perjalanan dari situ. Dari perjalanan menyanyi itu. Iyalah, dari itu cara penyanyi dan pemain. Jadi klop ya, penyanyi dan pemain klop. Udah sampai dari situ dari albumnya mentok karena ada sesuatu. Tapi mudah-mudahan di satu album aja. Satu album aja. Kenapa disebut Tos Serba? Karena di musiknya itu satu ada pure dangdut, ada salsa dangdut, ada rock dangdut, ada musiknya macam-macam gitu. Tapi dangdut tetap genrenya dangdut. Jadi saya baru tahu nih. Ini ilmu buat saya loh. Bahwa genre dangdut itu ternyata masih ada spesifikasi ininya ya, alirannya gitu ya, genre-genrenya. Iya, baru tahu. Kita cuma taunya dangdut, pop, reggae, jazz gitu kan. Gitu ternyata di dangdut pun masih ada gitu ya. Dan itu yang membedakan apa sih Teh? Dari gendangnya kah atau memang dari cengkoknya kah atau apa gimana sih? Ya kalau dari alat musiknya satu yang jadi khas itu gendang untuk dangdut. Kalau untuk gitar dan semuanya setiap musik ada sama kan ya, iya gendang makanya. Dan suling. Gendang dan suling. Kalau koplo kan lebih ke gendangnya ya kan, timpung dan ada rampaknya. Koplo itu biasanya masuknya ke musik Jawa.
Musik Jawa. Kalau Sunda mah bajidor Iya, maksudnya. Kita Pakai jadi genang, teredukasi ya dengan genang. musik genre Tapi dangdut maaf kalau penonton. salah misalkan ya. maaf nih kalau salah. Terus Itu sedikit perjalanan kemusikan Nah, saya yang memang saya terakhir dari entertain. Iya betul. Nah, gitu. Dan mulai merambah dunia pendidikan, saya lanjut kuliah waktu itu di tahun 2008. Oh, 2008 tuh kuliah dulu. 2008 tuh kuliah. Kuliah di jurusan apa tuh ngambil? Jurusan di akuntansi. Ya. Kami di STKIP PGRI Kota Sukabumi. Lulus tahun 2013. Setelah itu sambil kuliah ngajar dulu di SMP. SMP mana? SMP PGRI Sukalarang. Selama 4 tahun. Jadi ngajar sambil kuliah gitu? Ngajar sambil kuliah, kemudian bisa nyana. Tapi nyanyi masih tetap dong? Masih. Oh, jadi tetap ngambil kalau nyanyi mah tetap di weekend mungkin ya ambilnya. Di weekend gitu. Wedding event aja. Gitu. Karena kan emang waktu itu jarang karena mungkin jobnya juga kan nggak harus diambil semua. Kadang-kadang itu tadi Sabtu Minggu kalaupun ada luang di hari kerja tetap kita izin dulu. Nyanyi mah tetap ya, karena itu hobi yang dibayar. Terus udah ya sampai akhirnya di titik tahun 2014 akhir ya mau masuk ke 2015 saya masuk ke sekolah yang ini masuk. Gak apa-apa sebutin aja nama Yaspida. Iya, dari Yaspida Darusifal Perguruan Islam Sukabumi, Kabupaten Sukabumi di Jalan Kerudampit. Terus itu perjalanan seni mah itu sampai pas waktu itu juga saya tetap profesi saya sebagai penyanyi. Jadi dari SMP Teteh pindah mengajar itu Teteh resign dulu dari SMP-nya jadi gue atau daftar ke atau gimana tuh ceritanya? Karena faktor kenalan. Itu tadi dengan suami saya ngobrol-ngobrol mungkin saya waktu itu sudah nggak ngajar karena punya anak yang ketiga kan. Oh, dari resign duluan ya dari SMP-nya. Udah berhenti dulu tuh di rumah nih gurunya ngobrol-ngobrol sama saya itu udah masuklah ke saya. Ada sekolahnya itu. Yaspida ini. Jadi kenalannya memang lewat suami saya. Jadi masuklah Teteh bergabung di Yaspida sampai hari ini. Berarti itu Teteh udah pegawai yayasan tetap dong. Apa sih disebutnya kalau yayasan gitu? Guru tetap yayasan. Guru tetap yayasan. Nah, dari selama Teteh mengajar di Yaspida ini masih terima job juga? Masih terima job. Nah, kan saya komitmen dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa di awal komitmen dulu nih. Kan saya orang gue entertain gitu kan. Iya, pekerjaannya seperti itu gitu kan. Ya Sabtu Minggu, ya Sabtu mungkin kalau ini saya minta izin tolong diizinkan. Gitu. Kalaupun ada di hari kerja. Dan tidak ada kendala ya? Selama ini sampai ini lancar ya dari 2015 berarti kan? Iya, 2015. Sekarang udah 2024. Nah, 10 tahun lah ya, 9 10. Iya, udah lama juga lah ya, udah senior lah, guru senior ini jadinya. Tapi ambil jurusan guru apa? Guru kebetulan saya di sana mengajar seni budaya. Oh, itu cocok ya. Seni budaya dari awal tuh seni budaya. Dari awal tuh seni budaya. Udah ngolotok merenya lamun bahasa Sundanya udah ngolotok ilmu Teteh ya. Terus karena kan akuntansi juga. Jadi ngajar untuk kelas 2 dan kelas 3, kelas 11-12 saya ngambil yang jurusan akuntansi yang sesuai dengan keilmuan selinier ya kan harus selinier gitu. Jadi ambil yang liniernya juga, ngambil berapa jam. Yang seni budayanya ngambil kelas 10. Kelas 10. Gitu. Nah, eng gitu kan dari sini. Kan Teteh nggak dikenal dong, cuma sebatas kenal. Oh ini penyanyi ini, si Anu gitu bayarnya si Anu kan gitu kan. Gitu. Nah tiba-tiba wow gitu kan. Gitu ya. Dengan seiring berjalannya ini ya dunia semakin maju ya kan. Tiba-tiba muncullah gitu kan Ibu Dirijen Pira itu ceritanya bagaimana itu Bu sampai begitu viralnya kan Sukabumi kan. Wah hebatnya Allah itu luar biasa. Iya benar. Saya ngelihatnya pas saya lihat kayak selewat gitu ini energiknya dibuat-buat apa memang bawaannya begini kan gitu kan pertanyaan kita begitu. Nah ini settingan apa memang natural gitu dibikin video. Nah itu gimana sih Bu ceritanya? Itu kan gimana? Berawal dari cerita dari awalnya waktu itu dari bulan. Sebetulnya kan kalau Dirijen dari awal acara setiap ada acara di Darusifal itu pasti menggunakan
paduan suara Iya. ya. Sebelum saya juga ada senior saya dulu yang memang bertugas untuk Dan Teteh selalu jadi dirijennya gitu sebelum maksudnya? saya dulu. Oh, belum. enggak maksud Teteh kenapa Pak itu karena memang Teteh Dirijen, job desknya memang. dirjen gitu kan, Gitu. Jadi bukan setiap MC, bukan ada, apa gitu kan. enggak, setiap ada acara apa, Bu Eni lah, Bu Eni lah gitu kan. Oke, jadi setiap ini dirijen ya ada tamu dari apa, menyambut tamu dari apa kan biasanya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia gitu kan. Dipanggil setiap ini pasti saya. Alasannya dipanggil karena apa? Karena udah biasa atau memang ada yang lain nih gitu kan? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya? Nggak tahu ya. Karena orang yang menilai ya. Orang yang Yang menilai. jelas belum ada penilaian ke situ ya waktu itu. Belum ada. Ya katanya menikmati aja gitu ya, kan. sesuai dengan tugasnya ya. Ilmu yang didapat dari sekolah dulu waktu kan waktu zaman SD memang kalau mau hayang mimpin lagu teh gitu. Jadi udah kayak kita mau berenang Sundana Teteh. Kila-kilanya sudah kila-kila. Jadi udah suka gitu. Sama Teh kalau aku sedikit berbagi, ya aku juga gitu Teh dari SD aku sukanya kan kalau upacara Teh megang mic. Jadi terus aku Teh daripada capek ngibarin bendera gitu kan jadi salah. Nah sampai hari ini aku suka banget megang. Jadi sama kayak gitu ya. Ini ada tanda-tanda. Iya, tanda-tandanya bukan bunga asmara. Lata juga ya. Nyambung. Terus sampai ke titik pencapaian ini jadi diawali dari bulan Juni ceritanya. Juni tahun 2024. Jadi ya, dari setelah Teteh di SPD Teteh pokoknya tugasnya ngedirijen kayaknya gitu ya. Ya dengan dirijen dalam segala acara dan sebagainya. Pokoknya Bu Eni ngedirijen malah dan sebagainya. Nah, cuman ada sebagian guru-guru yang kenapa ya kalau lihat Bu Eni ngedirijen nanti kayaknya enak banget katanya gitu. Iya benar-benar. Kita semangat gitu ya, jadi semangat. Enak gitu. Enaknya gimana Bu? Enggak. Genaheun we cenah kan tinggalin gitu kan ya. Guru-guru sebenarnya ada yang ngomong Ibu ini enggak gitu aja mengalir seperti bisa kita nggak direkayasa supaya gimana enggak kan ya Bu benar-benar natural kan ya natural. Cuman saya selalu memberikan kesemangatan buat anak-anak. Kenapa? Nyanyi itu ada mood-moodnya. Iya benar. Anak kalau udah bad mood, udah nggak mau nyanyi, nggak akan semangat dia. Iya benar. Suara aja nggak keluar. Wegah yang ada kata wegah. Belum lagi karena bad mood udah nggak. Nah saya sebisa mungkin menghibur mereka. Walaupun saya ngantuk, kalaupun ini menyemangati, menyemangati mereka. Jadi mengalir begitu aja. Jadi energi ibu tuh yang keluar itu diterima sama anak-anak tuh positif. Jadi benar-benar energi penyemangat gitu kan. Karena saya lihat begitu, nih ibu ya Allah gitu kan segitunya jadi heboh itu. Pas di tahun 2024 itu momen yang sangat menyedihkan sebetulnya untuk para guru. Karena apa? Waktu itu ada di momen perpisahan ada satu sekolah yang dia mengadakan tur, kemudian ada kecelakaannya itu yang ini, dan akhirnya menghujat semua guru waktu itu sampai ramai di TikTok dan sebagainya ya. Nah mungkin ketika ada hadirnya saya di sana, nah kalau perpisahan tuh lebih bagus begini nih dengan begini karena memang kalau di dari Sipal Fitro di perguruan Yaspida ini setiap haflah namanya tuh haflah akhir busana itu namanya perpisahan. Kalau perpisahan. Ya, namanya tuh perpisahan. Jadi tidak ada kegiatan semuanya di dalam sekolah. Seremoni dan sebagainya itu di sekolah. Karena kita menggabungkan dari 7 komponen. Mulai dari SD, SMP, jadi serentak. MTS, SMA, jadi acaranya disatuin gitu. Luar biasa. Pasti seru dong ya, ramai banget itu. Dalam satu ruangan. Ibu di situ tampil tuh. Ceritanya di setiap haflah pasti nampilkan lagunya apa nih, Indonesia Raya, terus lagu kita punya lagu Mars dengan lagu himnenya punya Yaspida sendiri, punya lagu ini, kemudian lagu pilihannya apa? Terserahlah gimana Bu Eni, nggak diserahkan kepada saya lagunya waktu itu. Apa ya kira-kira ya, selain yang memang disuka oleh Bapak Dewan Pembina ya, lagu naonnya, selewatan ada lagu Jang di situ lewat. Itu lagu yang sudah ada Bu. Lagu yang sudah ada. Dan Ibu aransemen ulang, aransemen baru ya? Enggak aransemen juga. Ibu nyari musik juga di situ juga dia. Ibu waktu nyanyi Ijang itu benar-benar ngadop lagu ini. Namanya tuh penciptanya tuh Kang Oon. Namanya orang Bandung. Namanya Oon beneran? Iya. Oke. Dari udah
udah 6 tahun yang lalu memang di YouTube sudah ada gitu. Lagu itu memang sudah ada. Dan kemudian diambil oleh saya supaya musiknya nggak terlalu mellow, saya cari musik yang lain. Genrenya. Ada ska nih, ska ini enak nih, seru nih untuk lagu terakhir kan. Kalau lagu terakhir itu sebelum tampil tuh Ibu mikir gitu dulu? Iya, karena dikasih waktu seminggu buat latihan. Menjelang ke jadi Ibu dikasih apa sama pihak Soyasa tuh pokoknya cari lagu yang boleh, silakan cari lagu bebas aja. gitu, yang penting Mbak ini gimana ya. Oke. Karena Ibu kan guru seni budaya ini ya. Terus bebas yang mana aja, terserah gimana aja. Terus nah waktu itu kan tiap saya nyanyi tuh nggak pernah ada yang videoin, nggak pernah ada yang dokumentasi buat saya. Dan kasian banget Ibu. Kasian banget saya ya Allah. Butuh nggak Ibu? Hah? Ini kita tim banyak Bu, The Portal. Boleh siap meliputi Ibu. Boleh ntar ya. Guys, siap guys. Siap aja. lanjut. Nah ceritanya entah gak ada yang videoin gitu kan. Gak ada lah. Bu biar aku lah nanti yang videoin, kata Ibu Lucy itu guru matematika atau video itu waktu itu. Itu dari belakang tuh dia fotoin tuh ngevideoin. Karena posisi dia di belakang. Juga dari Sipa itu selalu ini ya Bu ya, nih ada tim nih Bu yang ada browsing nih, ya kan? Kayak gini kan. Ya. Nah ini dari belakang ini videonya Ibu Lucy ini. Guru matematika itu dia. Guru matematika itu yang asli yang punya video. Cuman yang lain-lain mungkin ngambil dari potongan-potongan YouTube. Karena kan kita selalu siaran langsung. Kalau dia dari energi ini Ibu ngedirijen ya? Itu. Terus itu videonya Bu Lucy itu. Itu dari situ. Bu upload ya ke TikTok aku, mangga. Kata dia, kata Bu Lucy nih. Ke TikTok aku, mangga guys, gitu kan. Nah sebelumnya udah rame dulu di Facebook. Waktu acara angkat sumpahnya kelas 3. Waktu itu jurusan kami kan ada jurusan farmasi. Ada acara angkat sumpah, kita ada di Hotel Horizon. Waktu itu 25 orang dengan menyanyikan lagu Jang juga. Jadi ada lagu Ibu yang aransemen Ibu Bau si Jang ini akhirnya dipakai juga di acara-acara yang lainnya. Gitu, mengisi acara juga. Mungkin ada yang ngupload dari situ, ngupload yang katanya FYP. Itu asalnya saya juga nggak tahu sampai jadi viral begini, saya juga nggak tahu. Kok Ibu kenapa Ibu nggak tahu? Iya, emang nggak ada cerita tuh Bu Lucy gitu? Nggak ada. Ibu cuman nih Ibu FYP, Ibu nih banyak muncul, terus udah lagu Ibu udah jadi template, katanya udah jadi ini, udah jadi itu, katanya pengen tahu wajah aslinya gurunya mana Bu, saya minta foto Ibu. Sampai followers di TikToknya aja sekarang dia udah 56 ribu. Bu Lucy itu ya, luar biasa ya. Terus dari gara-gara naikin Ibu nih? Iya, katanya bawa berkah dong ya Ibu ya? Alhamdulillah. Terus ada yang para konten konten kreator yang itu ya, katanya tiap upload semua di spill gitu, di spill ya. Yang saya juga nggak tahu gitu. Coba Bu dikit dong, kayak gini sih lagu Jang, bahkan saya dengar nggak jelas, ininya kecil volumenya yang Jang itu, yang rapnya aja dong. Kan yang dikenalnya itu kan rapnya kan. Nah oke Bu, siap. Sing pinter tur bener, sing jujur tong bohong, ulah nganyerikeun batur, ngarah hirup loba dulur, raksa ucap lampah, tekad jeung tabeat, ngarah pinanggih baca, salamet dunya akhirat. Jang sing jadi jalma soleh. Luar biasa. Nih nggak pakai musik aja ngedahan Bu, kalau bahasanya ngonah. Enak banget suara Ibu. Halimpo. Kalau ada orang yang nyeri untung gandeng. Bu, tapi suara Ibu bener-bener empuk loh. Empuk banget. Kalau kalau dari makan empuk banget, jadi enak banget gitu. Dinikmatin tanpa musik aja udah enak, apalagi pakai musik gitu. Nah, dari enaknya suara Ibu ini kan katanya Ibu langsung masuk studio kan, dari viral ini kan. Betul. Ada yang ngajak katanya. Nah itu ceritanya gimana Bu? Ada tiba-tiba ada yang ngajak. Label ini. Ibu viral dulu nih, viral. Ya, ceritanya viral tuh belum. Ada nggak sih? Ada 2 minggu. Oke, ada nggak perhatian dari pemerintah? Ada nggak dari pemerintah Kota Sukabumi yang ini grup viral dari Kota Sukabumi? Ada nggak sih penghargaan gitu apa gitu? Ibu colek-colek apa gimana? Ada nggak? Belum sih. Belum sih. Colek-colek dong Bu. Sekarang boleh Bu colek-colek Bu. Boleh colek-colek Bu. Bagian Terika lah itu malah
kan sama Bu Nanti Rika ya aja lah kita itu mah. The Portalwi nanti akan colek-colek. Siap. Nah, terus Terima kasih. gimana? Label ini datang dengan mencari-cari lewat teman saya Hah? yang sekolah sesama guru juga. Dia ngontek saya, Bu, boleh minta nomor handphonenya, saya kasihkan ke label Jakarta. Siapa ya? Ibu nggak takut nih, takutnya tipu-tipu atau gimana? Awal-awal enggak. Iyalah. Oh iya kan? Makanya ketika saya dikasihkan nomor telepon juga, saya mau ketemu dulu sama Pak Aris ini yang teman saya waktu itu. Pak Aris, sebenarnya ini orang yang dikasih nomor ini gimana. Bu, itu orangnya baik, itu orangnya adalah ini gini dan sebagainya. Backgroundnya. Oh oke ya. Terus gimana? Sok aja Bu. Ya nanti datanglah ke rumah. Siapa ya? Si yang labelnya itu? Yang label itu. Ke rumah ibu? Ke rumah ke Sukabumi? Luar biasa. Dari TA Pro. Kirain saya ibu yang sono. Enggak. Datang dulu. Ya cerita-cerita dan sebagainya. Saya mau bantu ibu. Mau bantu ceritanya. Mau bantu ibu. Bantu ya? Yuk katanya nanti. Maksudnya gimana? Iya ibu nyanyi jang di label kami. Gitu dan sebagainya. Oh ya udah. Saking senangnya dong gitu. Terus gimana nanti? Ya itu tadi saya kan untuk sekarang kan banyak yang hak cipta lah ini dan sebagainya. Enggak, aman. Jadi ini musik lagu buat ibu. Jadi dibuat video spesial musik video. Gitu. Jadi udah ini milik ibu. Jadi sudah tidak ada kaitannya dengan ini, pencipta ya. Kasihkan di label dia. Iya, jadi dibeli lah istilahnya lagu ini Ya, gitu mungkin ya. dibeli dan sebagainya. Saya mah tahu nyanyi, kemudian launching. Tapi kok sampai sejauh ini dengan Kang Oo ini masih komunikasi baik? Masih komunikasi baik. Malah dia mengucapkan banyak terima kasih karena lagu dia dinaikkan lagi dengan katanya genre gitu. yang Mudah-mudahan dengan musik yang berbeda, mudah-mudahan nanti ada karya-karyanya lagi yang baru bisa dinaikin lagi. Kalau lagu aslinya memang mellow ya? Memang mellow. Lagu pop Sunda asli, benar-benar pop Sunda. Itu syairnya menyentuh banget tuh Bu. Dan itu cocok dinyanyikan sama ibu yang notabene ibu adalah figur guru gitu, figur seorang pendidik yang menjadi tauladan buat anak-anak didiknya. Makanya aku bilang ini cocok banget kok ibu bisa cari lagu yang memang sesuai gitu. Itu inspirasinya dari mana? Aku bingung. Inspirasi yang lagu yang nggak dikenal aja. kan? Ya kan itu lagu dikenal. Lama nggak dikenal. Iya kan? Kalau lagu sudah mah Mawar Bodas ya kan? Yang gitu. Kalau itu kayaknya hanya orang-orang tertentu deh yang tahu ya kan. Makanya kok bisa ibu patah ya sebenarnya cocok deh ya masuk ke itu feeling ibu berarti bagus juga tuh. Dan akhirnya ibu masuklah studio rekaman itu. Itu sudah berapa album berarti? Lagu jang aja. Tiga. Udah 3. Oh, kontraknya 3. Nanti masih ada selanjutnya lagi gitu ya. Nanti yang udah keluar tuh Jayanti udah ini, terus yang satu lagi memang belum keluar. Itu lagunya yang trending ya, pinter ya, labelnya pinter tuh cari. Pinter banget ya. Jadi 2 lagu yang sudah launching di YouTube channel TA Pro itu. Oke. Nah, terus apa sudah ibu dapat dari pencapaian ibu ini? Ya alhamdulillah, satu yang mungkin banyak dikenal orang. Kadang kalau ke pasar OBE itu ibu Sijang. Oh, jadi ibu Sijang ya, panggilannya Sijang ya? Pertama dirijen TA. Oh, dirijen TA. Jadi ibu Erninya kelelep ya? Nama ibu Erninya kelelep. Eni Mulyasari. Jadi yang lebih ngejo tuh ibu Jang sama ibu dirijen. Ibu Jang sama dirijen viral. Oke. Gitu di situnya di hashtagnya teh. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah lah lebih banyak dikenal, jadi lebih ya bisa ya ketemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Salah satunya Erika ini yang sebetulnya dari kecil juga saya udah tahu dia. Dia tahu dia tuh orang film, saya tahu. Karena itu tadi Allah tuh sangat hebat. Kita dipertemukan dengan momen yang seperti ini ya Bu ya. Masya Allah. Yang saya cuma ngelihatnya kayaknya di luar negeri kita gitu. Gitunya saya tuh gitu. Iya. Saya juga gitu, kok bisa sih viral gitu kan? Gue iri gimana sih pengen viral gitu. Jadi harus mencari sesuatu yang unik ya. Mungkin ibu kan lebih ke natural ya. Ibu ini nggak punya rencana apa-apa kan di balik ini ibu nggak ada kan. Viralin gue dong nggak ada kan. Tapi lebih memang ini qadarullah Bu ini. Hadadah di Allah kamu ibu. Yang ibu menetapkan berjuang dari nol, berarti ya ibu nyanyi itu bener-bener nggak ada istilahnya nggak kayak anak-anak sekarang. Mah, aku pengen suara bagus nih, lu les deh, private deh.
kursus deh gitu kan. Kalau ibu enggak kan? Perih. Perih. Karena hidup itu perih jenderal kan gitu, ada istilah. Dulu ada film gitu ya, kita zaman dulu inget lah tahun 90-an ya. hidup itu perih jenderal. Darah itu merah. Oke, kembali lagi ke laptop. Bu, Teteh kan sekarang masih ngajar kan di S3? Masih. Katanya lagi ikut ini juga ya. Apa sih sertifikasi apa? Iya, PPG. PPG itu gimana tuh ceritanya? Makanya ini Kebaikan Allah ya. Lagi sama Allah, Masya Allah. Di tahun ini diberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Tahun 2024 ini ya. 2024 ini di usianya yang sudah tidak muda lagi. STW. Satu, kemarin saya dikasih viral. Ya. Kemudian saya lulus PPG, sertifikasi guru. Untuk menunjang profesi guru saya mungkin ya. Jadi saya juga harus lebih bertanggung jawab terhadap profesi guru. Amanah ya Bu saya, ya. Gitu. Jadi tetap insya Allah lah, lama masih bisa membagikan ilmu kepada anak-anak meskipun mungkin tema pembelajaran saya tidak seperti orang-orang yang memang lihai, tetap ini menjadi tanggung jawab dan satu apresiasi ketika dapat lulus sertifikasi gitu dan pemerintah. Dan ibu tetap dong harus bisa menjaga membagi waktu ya, balance lah ibu. Betul. Hobi ibu bisa terus jalan ya kan. Popularitas ibu juga mudah-mudahan tidak turun, malah naik terus. Album ibu juga bisa diterima diterima oleh masyarakat. Nah itu ya kan. Santai aja, baik Bu, Ibu Good. Santai. Saking semangatnya takut ketinggalan sama ibu gitu loh. Oke, minum dulu Bu ya. Yuk. Bu, santai Bu. Ya. Minum, pemirsa. Aduh guys. Ya. Jadi harus tarik nafas. Tahan 2 jam. Saya saking excited Bu dengan pencapaian Ibu. Ternyata tidak melulu harus dengan yang bagaimana. Yang penting tekad ini konsistensi ya Bu ya. Yang utama itu konsistensi kan ya. Dengan ibu konsisten menjalani, ibu mau dibayar berapapun ya ini hobi gue yang dibayar, dan gue nggak pilih-pilih gitu, nggak pandang bulu lah ibaratnya dari segi pekerjaannya Bu ya. Nah Bu, pesan moral apa sih yang ingin Ibu sampaikan untuk anak-anak muda ya sekarang, khususnya nih yang Gen Z ya, seperti apa sih Bu? Motivasi seperti apa sih yang ingin Ibu sampaikan untuk mereka? Iya, untuk para nih dengerin ya, ibu guru yang ngomong nih ya. Gen Z. Ya, tetap menjadi diri sendiri, kuatkan mental kalian dalam situasi yang harus ditanamkan itu adalah supaya tidak ada penurunan moral untuk kalian, ya. Mental harus disiapkan. Jati diri boleh, tapi tidak egois juga. Kemudian tetap dalam koridor jalan yang lurus, ya. Ingat bahwa di depan itu tidak selamanya lurus kan ya. Yang hirup teh tegampang, tecukupku di pikiran, bari kudu dilakonan. Ya, betul. Jalan kahirupan, desa panjang na datar, ayak mudun jeung tanjakan. Jadilah orang bijak ketika ingin melakukan sesuatu, lalu dipikirkan hal apa yang akan terjadi ketika kita akan melakukan sesuatu. Lalu harus diperhatikan dampak apa yang kita lakukan setelah melakukan hal tersebut. Lalu dipikirkan. Itulah. Paling tidak kita punya rasa keimanan yang kuat. Jadi insya Allah ketika fondasi ya. Itu. Ya, jadi lagu syair judul lagu Jang ini benar-benar mewakili banget ya Bu ya. Ya khususnya Ibu ya, sebagai seorang guru ini dalam itu artinya kan Sunda, bahasa Sunda, tapi kalau maknanya di Indonesia kan tuh pasti semua orang luar biasa ya Bu ya. Ibu guru Teteh Eni, Ibu Jang, terima kasih untuk hadirnya di podcast The Portalwi. Kita tunggu nanti 2025 viral apalagi nih Ibu nih ya. Kita tunggu nanti di episode selanjutnya Bu ya. Untuk sertifikasi yang lain-lainnya Bu, ikut terus ya Bu ya, balance terus dengan dunia yang itu sedang geluti sekarang. Terima kasih hatur nuhun kesempatannya bisa hadir di The Portalwi. Oke. Nanti kalau butuh liputannya kita bisa manfaatkan kan tim-tim The Portal ya, untuk lebih viral lagi Bu. Oke, Day in my life gitu ya. Aturan itu harus standby terus. Oke. Ya standby lah guys. Oke Ibu, makasih ya, makasih banyak Teteh saya. Sama-sama. Penonton The Portal. Oke. Terima kasih untuk menonton episode kali ini yang viral. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam The Portal. Assalamualaikum. Salam.